Pikiran Lina sedang melayang-layang. Ketika Louis menaruhnya di dalam mobil, baru dia sadar kembali. Lina sedang sangat stres. Mana mungkin dia memikirkan lagi urusannya Louis. Ini juga gak ada sangkut pautnya dengannya. Louis mengambil kembali tuksedonya, sekalian mencubit wajahnya. Kenapa? Lagi bengongin apa? Lagi mikiran aku ya? Lina merasa aneh dan segera menggelengkan kepala. Enggak kok. Tapi Louis tersenyum dengan begitu ramah. Dia menatap Lina, lalu mengejeknya. Wajahmu itu jadi makin merah. Kamu lagi mikiran aku, pasti kan? Gimana? Kamu pasti mikir cowokmu itu makin ganteng kan? Sampai-sampai kamu makin jatuh cinta padaku. Lina sama sekali tidak ingin membayangkan suaminya itu. Lina seketika hendak menggelengkan kepala, tapi dalam sekejap dagunya langsung ditahan oleh Louis. Kalau kamu berani menyangkal, kalau kamu berani menggelengkan kepala, percaya enggak? Aku akan memanggil mereka ke sini lagi. Biarin mereka lihat dari luar mobil, gimana aku membuatmu mendesah. Mendengar ancamannya ini, Lina mana berani melawan. Orang jahat ini. Perasaan Louis ini sangat aneh, membuat orang tidak bisa mengertinya. Di satu saat hatinya seperti cuaca yang cerah. Di satu saat lagi bisa berubah seperti badai yang mengancam nyawa orang. Bisa dibilang suasana hatinya ini bisa berubah jauh lebih cepat dari anak kecil. Tapi Lina juga beneran takut. Kalau dia tidak menurutinya, Louis memang bisa melakukan hal gila itu. Aku gak menyangkalnya. Sebaiknya Lina menuruti keinginannya. Dia menyimpulkan bagaimana cara menghadapinya, yaitu memperlakukannya seperti anak kecil dan menuruti saja keinginannya. Berarti kamu mengaku, kamu mulai merasa aku makin tampan kan? Kamu mulai jatuh cinta sama diriku. Narsis. Lina bergumam dalam hatinya. Tapi Lina juga tidak sadar bahwa matanya sendiri sedang berbinar-binar. Kamu tampan sekali. Aku mulai jatuh cinta mati sama kamu. Lina sangat sulit mengatakan hal ini. Pikirannya terus melawan dan hatinya juga makin gugup. Louis mengeluarkan senyuman yang sinis. Makanya aku bilang, kamu ini gak bisa menahan daya tarikku. Aku pasti akan bisa mendapatkan hatimu dengan cepat. Sembarangan. Lina bergumam lagi dalam hatinya. Walaupun Louis sudah menggagahi badannya, tapi hati Lina itu adalah miliknya sendiri untuk selamanya. Tidak akan pernah bisa dikontrol oleh Louis. Dengan cepat Lina bisa mencium bau mara bahaya dari Louis. Seperti dia akan kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Lina tidak mengatakan apapun lagi. Louis juga tidak menggodanya seperti barusan lagi. Itu hanya mempermalukan Lina. Louis menatap wanita yang sedang menundukkan kepalanya itu. Begitu menggemaskan. Louis menganggap Lina seperti kelinci yang begitu imut. Makanya dia sangat suka menggodanya. Louis terus berusaha menahan gejolak perasaannya yang ingin memiliki Lina untuk seumur hidupnya. Mobil itu masih melaju. Lina tentu mengira mobil itu sedang mengarah ke rumah keluarga Liu. Dia tidak pernah berhenti berpikir bagaimana caranya menghadapi nyonya besar di rumahnya nanti. Tapi ketika mobil itu berhenti, Lina melihat keluar jendela. Baru dia sadar ini bukanlah rumah keluarga Liu, melainkan rumah mewah lainnya. Lina tak bisa menahan diri bertanya,
Ini lagi di mana? Louis menatap matanya dan berkata, rumah Si. Besok mereka akan mengantarmu pulang ke rumah Liu. Lina makin curiga. Rumah Si? Aku kenapa harus ke sini? Harusnya kan langsung pulang ke rumah Liu. Dia pernah mendengar rumor tentang keluarga Si. Keluarga Si sepanjang tahun selalu berada di luar negeri. Tahun ini baru mereka pindah kemari. Walaupun keluarga Si hampir tidak pernah menghadiri pesta-pesta, tapi tidak ada yang berani meragukan kekuasaan dari keluarga Si. Karena pondasi dari keluarga Si berada di luar negeri, mereka sudah memiliki latar belakang selama ratusan tahun. Pemilik rumahnya sekarang adalah pewaris utama dari keluarga Si, yaitu Tian. Sebaiknya jangan pernah mencari masalah dengan keluarga Si. Sekalinya mereka keluar melawan, mereka akan membuat lawannya begitu. Membuat seisi keluarga lawannya menderita. Tapi yang penting sekarang, kenapa Louis membawanya kemari? Jari Louis menunjuk-nunjuk ke dahi Lina. Ini coba kamu tanya ke diri kamu sendiri. Kalau bukan karena kamu hilang seharian, sekarang siapa yang gantiin kamu membereskan kekacauan ini? Kalau kamu memang mau pulang sekarang, lalu dia marahi habis-habisan, ya udah, pulang aja sana. Tapi kalau kamu mau hari yang tenang dan nantinya tidak ada lagi yang berani mengganggumu dari keluarga Liu, kamu diam manis dengerin perkataanku. Semuanya sudah kuatur. Besok pulang. Semuanya akan dimulai lagi dari baru. Hati Lina sangat tak tenang. Dia tak tahu apa yang sebenarnya pria ini akan lakukan. Dia bukan hanya sudah hilang seharian, tapi kalau sudah semalam ini belum juga pulang. Bukannya justru dia akan makin dimarahi habis-habisan. Nantinya mungkin saja keluarga Lin juga akan mendengar kabar ini, mengira dia mau kabur. Ini gak boleh terjadi. Ibunya masih ada di tangan keluarga Lin. Kalau keluarga Lin benar-benar mengira dia ingin kabur, pasti mereka akan melukai ibunya. Lina segera berkata, baiklah, kalau misalnya aku menuruti kata-katamu, terus keluarga Si akan mengantarku pulang. Tapi aku boleh pulang malam ini juga gak? Baru Lina selesai berbicara, mata Louis yang tadinya terlihat begitu sabar, seketika langsung berubah dingin. Kamu ngapain buru-buru banget pulang? Kamu gak bersedia nginap semalam saja? Cuma semalam saja. Kita juga gak akan tidur di kamar yang sama. Kenapa memangnya? Lina menjadi kesal dan panik. Dia benar-benar tak tahu apa yang sedang pria ini pikirkan. Dia hanya ingin pulang. Tapi mengapa pria ini justru berpikiran seperti itu? Lina benar-benar tak mengerti dengan jalan pikiran Louis. Aku enggak. Ya udah. Kenapa kamu harus pulang malam ini juga? Ayo bilang. Lina tentu tak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya berkata, Aku udah terbiasa tidur di kasurku sendiri. Aku takut malam ini gak bisa tidur. Dia berharap Louis tak akan marah mendengar alasannya itu. Raut wajah Louis tetap dingin. Ini paling baik buatmu. Aku peringatin kamu. Kesabaranku ini ada batasnya. Saat bersamaku, berani-beraninya kamu pikirin pria lain. Aku cuma memberimu waktu yang singkat saja, supaya kamu bisa memikirkan baik-baik perasaanmu dengan Lukas. Supaya kamu bisa menghilangkan perasaan itu sepenuhnya. Kamu cuma boleh memikirkanku. Kamu juga cuma boleh tinggal di kamarku. Tapi kalau waktunya sudah lewat dan kamu masih belum berubah pikiran, aku akan membawamu pergi bersamaku. Walaupun pikiranmu masih terus memikirkan orang lain.
Setidaknya, tubuhmu itu akan menjadi milikku sepenuhnya. Aku akan menahanmu selamanya, supaya kamu gak bisa pergi kemanapun. Oh betul, kalau kamu berani macam-macam melawanku, atau mencari cara untuk mengancamku, aku pasti akan membunuh dulu suamimu itu. Baru aku akan memusnahkan keluarga Lin. Jadi, kamu masih berani mencoba? Iya. Lina terkejut dan terdiam 1000 bahasa. Lina tahu Louis benar-benar bisa melakukan hal ini. Waktu itu setelah mereka berdebat, dia menggunakan alasan cintanya sendiri pada Lukas. Lebih baik dia menjaga suaminya yang koma itu dan menolak untuk meninggalkan keluarga Liu. Dia berpikir bahwa Louis yang berkarakter arogan itu akan menyerah untuk membawanya pergi. Tapi sampai sekarang pun, Lina diperlakukan seperti hewan peliharaan. Tidak peduli dimanapun. Mau di rumah Liu atau di kediaman pribadinya Louis. Seharusnya tidak ada perbedaan baginya. Tapi Lina tidak berpikir. Pemikiran Louis masih saja begitu keras kepala. Sama sekali belum berubah.